Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada webinar mini saya pada siang hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Hili Serangkai. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan waktu untuk mengikuti webinar saya pada hari ini, yaitu aksi nyata dalam modul 1.4, yaitu budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 6. Terima salam saya dalam bahasa daerah Nia Si Ahow. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada Zoom melalui ruang online ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap kita semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai nanti, dan saya harap Bapak Ibu bisa stay on camera dan tetap mute ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Apakah slide-nya sudah muncul Bapak Ibu? Kalau sudah muncul, diberitahu ya Bapak Ibu. Bagaimana Bu Ledi? Sudah? Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Saya Happy Alfani Mendrova, SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Pertama-tama dulu saya ingin menyampaikan bahwa aksi nyata ini adalah tugas LMS saya di modul 1.4. Jadi di situ diharapkan bahwa calon guru penggerak menyampaikan atau menyebarkan pemahamannya terkait modul budaya positif kepada rekan sejawat dan juga kepada peserta didik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyebarkan pemahaman saya kepada Bapak Ibu semua sebagai rekan sejawat saya di sekolah. Nah, tujuan aksi nyata modul 1.4 ini ada 3. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi melalui nanti webinar mini ini kita harapkan tujuan ini bisa kita capai ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif ini melalui penyusunan atau pembuatan kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Nah, sebelum saya lanjutkan dulu, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai guru penggerak itu, peran saya sebagai guru penggerak, saya menjalankan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah nilai guru penggerak. 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sementara peran saya sebagai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid,
dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, pada kesempatan ini melalui webinar ini Bapak Ibu, saya sedang menjalankan nilai kolaboratif pada poin yang ketiga, dan juga peran saya mendorong kolaborasi dengan teman sejawat atau teman-teman guru di sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita sekarang ini. Tadi kita berbicara tentang budaya positif. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pengertian budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau membacanya pada artikel atau melalui internet, dan juga pernah mendengar apa sebenarnya budaya positif itu. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kesepakatan-kesepakatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif itu mencakup nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebaikan itu misalnya kejujuran, kerjasama yang baik, kemudian keyakinan-keyakinan, kesepakatan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Salah satu wujud budaya positif itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat bersama siswa di dalam kelas. Kemudian kebiasaan, berarti budaya tersebut menjadi kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Apa tujuannya? Agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, contoh budaya positif yang sangat penting dan sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini adalah budaya 5S. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan ini juga berhubungan dengan nilai luhur kemasyarakatan orang Nias. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, sudah pasti kita akan bertegur sapa, kemudian senyum, kemudian salam, dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi kebudayaan kita juga di Nias. Kalau kita bertemu orang, itu pun orang yang tidak kita kenal, ketika bertemu di jalan, kita pasti senyum menyapa orang tersebut, dan bahkan salam, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh budaya positif yang sudah menjadi kebiasaan kita sebagai orang Nias sekarang ini. Nah, di dalam lingkungan sekolah, budaya 5S itu harus selalu dikembangkan dalam diri murid, karena perannya dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Bagaimana kita mengembangkan budaya 5S itu? Tentunya kita sebagai guru harus dulu memulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Baru kita bisa menjadi role model bagi anak didik kita, menjadi teladan. Bagaimana seharusnya budaya 5S itu bisa diterapkan nanti oleh anak didik kita. Jadi kita dulu harus memulai dari diri kita sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana perwujudan budaya positif di lingkungan sekolah? Salah satunya yaitu penerapan budaya positif tadi di lingkungan sekolah dengan cara kesepakatan kelas. Nah, ini salah satu rancangan atau gerakan budaya visi guru penggerak yang saya kembangkan sekarang ini adalah budaya positif melalui kesepakatan kelas. Kenapa harus guru membuat kesepakatan kelas bersama murid? Karena kenapa? Kesepakatan kelas itu adalah salah satu perwujudan dari Merdeka Belajar. Kesepakatan kelas itu adalah berorientasi pada murid. Karena kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid. Bukan kita sendiri yang buat Bapak Ibu, tapi kita harus melibatkan murid. Nah, biasanya dulu ketika kita menjadi wali kelas atau ketika kita berperan sebagai guru mata pelajaran, tentunya kita membuat peraturan kelas. Tapi sekarang ini, di era Merdeka Belajar yang sedang digencarkan sekarang ini, peraturan kelas itu diganti menjadi kesepakatan kelas. Karena kenapa? Kesepakatan kelas itu lebih berpihak pada murid. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di slide ini, peraturan kelas dan kesepakatan kelas.
Kalau dia peraturan kelas, itu berisikan aturan-aturan sepihak yang dibuat oleh guru, bersifat memaksa, ditaati karena rasa takut dan ingin mencari perhatian. Sementara kesepakatan kelas berisikan nilai-nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila dibuat berdasarkan ide dan impian peserta didik menjadi sebuah kebiasaan positif karena dilakukan secara sadar dan kontinu tanpa unsur paksaan. Nah itu ya Bapak Ibu perbedaannya. Peraturan kelas itu dibuat secara sepihak oleh guru. Dibuat oleh guru berdasarkan kemauannya sendiri, tidak melibatkan murid. Sementara kesepakatan kelas itu melibatkan murid. Karena itu terlahir dari ide-ide positif yang disampaikan oleh anak didik kita. Kemudian nanti diubah atau didesain dia menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, peraturan kelas tadi itu bersifat memaksa. Kenapa dikatakan memaksa? Ya karena ketika tidak dipatuhi atau dilanggar, tentunya anak didik kita mendapat hukuman. Misalnya ketika anak didik kita tidak mengerjakan tugas, pasti ada saja konsekuensinya yang harus mereka ikuti. Misalnya mereka dikeluarkan dari kelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian peraturan kelas itu biasanya diikuti oleh murid karena adanya rasa takut. Bukan karena kesadaran mereka, hanya karena rasa takut saja. Dan bisa jadi karena mereka juga ingin mencari perhatian pada kita sebagai gurunya. Nah, sementara kesepakatan kelas itu adalah sebuah kebiasaan positif tadi ya, yang sudah disepakati bersama, diyakini bersama di dalam sebuah kelas. Dan dijalankan secara sadar, artinya bukan karena paksaan, tapi karena peserta didik kita itu sadar bahwa itu adalah sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi keyakinan bersama, dan dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian kalau misalnya pun peserta didik kita misalnya tidak menjalankan kesepakatan kelas itu, bukan semata-mata kita sebagai guru menghukum, tidak. Tapi harus ada tahap-tahap yang perlu kita laksanakan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan murid tersebut. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kelas. Yang pertama kita tanya pendapat murid. Nah, jadi kita sebagai guru itu selalu menanyakan apa pendapat-pendapat murid kita tentang kelas impian mereka. Yang kedua, tanya ide dari murid. Kemudian, nomor 3, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, guru mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Dan yang kelima, tanda tangani kontrak kesepakatan. Nah, itu beberapa langkah. Nah, secara umum, langkah menyusun kesepakatan kelas. Nah, secara spesifik agar kita lebih paham dan mengerti bagaimana menyusun kesepakatan kelas ini. Nah, ini yang pertama adalah kita dulu sebagai guru menanyakan pendapat murid. Biasanya kalau kita masuk di awal semester ya Bapak Ibu, baik sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran, kita berdiskusi dulu kepada murid apa-apa saja yang menjadi impian mereka di kelas mereka. Nah, ini contohnya. Bagaimana kelas impian Anda? Kita bertanya kepada murid-murid, nah, bagaimana kelas impian, kelas yang Anda inginkan supaya nanti kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa tertekan, dan mereka bisa senang dan bahagia mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mintai pendapat murid, ada saja murid mengatakan seperti ini contohnya. Saya ingin kelas yang bersih, rapi, atau nyaman. Ada juga yang mengatakan saya ingin teman-teman di kelas ini Bu yang kompak, rukun, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menerima pendapat murid itu, kita menanyakan bagaimana kita bisa mencapai kelas impian itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi usaha-usaha untuk mencapai kelas impian kita? Jadi kita minta lagi pendapat murid. Nah, ada saja murid mengatakan, kalau kita ingin kelas yang rapi Bu, berarti kita harus bekerja sama, kita harus
bergandengan tangan untuk membersihkan misalnya. Kalau kita ingin ada teman yang kompak, bagaimana langkah yang harus kita laksanakan? Berarti kita harus saling menyayangi dan menghormati teman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menanyakan ide-ide murid kita untuk mencapai kelas impiannya, kita mengambil kesimpulan dari ide murid dengan melakukan diskusi. Artinya kita memperjelas apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan kesepakatan kelas itu. Intinya kesepakatan kelas itu dibuat eh, bersama murid ya Bapak Ibu, bukan kesepakatan sepihak ini, tapi bersama murid. Apa yang menjadi impian-impian mereka di kelas mereka itu sendiri. Nah, setelah itu ubah ide dari murid menjadi kesepakatan kelas berupa panduan tingkah laku dengan kalimat positif dan hindari kata jangan dan dilarang. Contohnya ini, kalau tadi anak murid kita menginginkan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman, jadi kita bisa mengubah itu menjadi kesepakatan kelas bisa dengan kalimat ini. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kelas. Kalau tadi murid kita ingin temannya yang kompak, rukun, dan lain sebagainya, berarti kita bisa membuat kesepakatan kelasnya seperti ini. Saling menyayangi dan menghormati. Nah, jadi di dalam kesepakatan kelas ini kita harus menghindari kata jangan dan dilarang. Karena nanti kesepakatan kelas itu dijalankan oleh murid dalam keadaan sadar. Mereka sadar bahwa itu menjadi kesepakatan bersama dan dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, begitu Bapak Ibu langkah-langkah spesifik dalam menyusun kesepakatan kelas ya. Selanjutnya, setelah kita nanti memahami modul ini, Bapak Ibu bagaimana menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, berarti Bapak Ibu diharapkan, nah ini harapan-harapan setelah memahami modul budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu diharapkan dapat memulai dari diri sendiri untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini harapan yang pertama. Kenapa harus memulai dari diri Bapak Ibu? Karena kita ini kan guru. Jadi guru itu harus memulai dulu dari diri sendiri. Sehingga nanti kita menjadi role model, menjadi teladan bagi anak didik kita sendiri. Misalnya, pada budaya 5S tadi, kita itu harus mulai dari diri. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, berarti kita harus membiasakan budaya 5S. Sehingga nanti anak didik kita juga bisa mencontohnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan menjadi inisiator. Inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Inisiator ini menginisiasi. Kita harus mendorong peserta didik itu untuk menyusun kesepakatan kelas. Nah, untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan peserta didik. Dan seyogianya apa yang menjadi kesepakatan kelas itu tentunya berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Nah, itu bukan berdasarkan paksaan dan bukan karena rasa takut ataupun tertekan, tetapi itu kesepakatan kelas dilaksanakan karena dalam keadaan sadar dan mereka menyadari bahwa itu penting untuk mengembangkan karakter yang baik dalam diri mereka sendiri. Nah, saya kira Bapak Ibu demikian presentasi saya pada kesempatan siang hari ini. Besar harapan apa yang sudah saya sebarkan atau sharing kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat sehingga kita nanti bisa menerapkan atau menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan-kesepakatan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri webinar mini ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merefleksi apa saja hal-hal yang sudah kita dapatkan tadi sepanjang
webinar mini ini. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pada kolom chat di bawah. Nah, satu aja refleksinya Bapak Ibu, saya sebutkan aja di sini ya Bapak Ibu, apa hal menarik yang Bapak Ibu dapatkan pada webinar mini kali ini. Silakan Bapak Ibu dituliskan pada kolom chatnya. Apa hal menarik yang Bapak Ibu dapatkan pada webinar kali ini? Ditunggu ya Bapak Ibu. Supaya lebih jelas, saya ketikkan lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana Miss Asni? Wow, Pak Aldo. Terima kasih Pak Aldo sudah memberikan refleksi. Kesepakatan merupakan salah satu cara untuk menjadikan suasana kelas nyaman. Mantap Pak Aldo. Pendapat yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Aldo. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi Bapak Ibu? Terima kasih Miss Asni sudah memberikan refleksi. Hal yang menarik menurut saya pribadi dapatkan pada webinar ini adalah guru menjadi role model. Betul sekali. Manfaatnya tentu saja untuk membuat peserta didik dapat apa yang ia senangi. Oke, terima kasih Miss. Betul sekali ya Miss Asni. Guru itu harus menjadi role model, menjadi teladan. Sehingga itu dicontoh oleh peserta didik. Tentunya ketika kita menjadi teladan, tentunya jadi teladan yang baik. Terima kasih. Saya kira cukuplah Bapak Ibu ya untuk sesi refleksinya. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi webinar ini, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan dulu atas partisipasinya dan sudah memberikan waktu sangat luar biasa untuk mengikuti webinar saya kali ini. Semoga ke depannya kita tetap menjalin kolaborasi. Saya sebagai calon guru penggerak di sekolah kita di SMK Negeri 1 Gidi Serangkai tetap ingin dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menjalin kerjasama yang baik dengan saya. Karena tanpa adanya kolaborasi, maka kegiatan atau
program grup penggerak yang sedang saya jalankan sekarang ini tidak akan berjalan, Bapak Ibu. Untuk itu kedepannya saya mohon dan adanya kolaborasi yang baik antara Bapak Ibu semuanya bersama saya, sehingga apapun yang menjadi kegiatan saya di grup penggerak ini bisa terjalin, bisa terlaksana dengan baik, dan kita bisa melaksanakan atau mewujudkan perubahan ya, ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah kita. Demikian Bapak Ibu atas kerjasama yang baik, dan sebelum saya mengakhiri kelas ini, terima salam saya kembali dalam bahasa daerah Nias. Yahobu. Yahobu. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Selamat berakhir pekan ya Bapak Ibu.